Hari ini saya mau menyampaikan tentang keselamatan di dalam Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa keselamatan di dalam Tuhan itu hanya soal kesembuhan, hal-hal yang kaitannya dengan tubuh dan fisik. Padahal sebetulnya Tuhan itu lebih fokus pada jiwa dan roh kita. Fisik itu hanya faktor penunjang kita selama kita hidup di dunia. Tetapi yang lebih penting adalah jiwa dan roh kita setelah manusia itu mati. Seandainya apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan apapun yang pernah kamu dengar, bawa ini lagi kepada Tuhan dan tanyakanlah secara pribadi, Tuhan, apa sebetulnya makna keselamatan di dalam Engkau? Saya mengenal beberapa orang baik, dekat dengan Tuhan, di mata manusia. Mereka orang yang selalu membantu, rajin berdoa, rajin beribadah, orang-orang yang baik di mata manusia. Tetapi mereka diizinkan untuk sakit keras. Kanker usus yang membuat mereka tidak lagi bisa hidup di dunia. Saya pernah satu kali menanyakan kepada Tuhan tentang salah satunya. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan mukjizat-Mu? Bukankah ia sudah kembali ke jalan-Mu? Bukankah selama beberapa tahun ini ia kembali dan sangat patuh kepadamu? Bukankah ia begitu mencintaimu? Di tahun 2023, ketika saya menanyakan itu, itulah yang membuat saya sadar bahwa keselamatan yang paling penting bagi Tuhan bukanlah fisik kita, bukan tubuh ini, tetapi jiwa kita dan roh kita. Lalu yang kedua yang menjadi pelajaran sangat berarti bagi saya sampai detik ini adalah apa yang kita doakan, apa yang kita mau harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika seseorang itu dipanggil Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Kenapa Engkau memanggilnya? Bukankah ia orang yang baik? Lalu jawaban Tuhan, karena aku lebih menyayanginya. Saat Tuhan menjawab itu, saya cukup shock. Yang ada di pikiran saya adalah, kenapa Tuhan menjawab
Tuhan lebih menyayanginya. Apa yang terjadi di belakang layar yang saya tidak lihat, yang saya tidak tahu. Beberapa tahun sebelum seseorang ini kembali kepada Tuhan, orang tuanya berpuluh-puluh tahun hidup di dalam dosa dengan menyembah Allah lain. Allah lain yang disembah itu berupa spiritualitas yang salah. Mungkin kalau kita lebih mengenalnya dengan klinik, penyembahan berhala, dengan kejawen-kejawennya, barang-barang yang something like that. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan ayah si anak ini untuk sakit keras bertahun-tahun. Sakit si ayah membuat satu keluarga ini kembali kepada Tuhan. Satu keluarga saat itu kembali kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan si ayah untuk sembuh. Mukjizat yang terjadi terhadap si ayah ternyata tidak membuatnya berubah secara total dan sungguh-sungguh. Setelah kesembuhannya, ternyata itu membuatnya kembali ke dunia klinik. Ia kembali menggunakan barang-barang yang dulu pernah ia gunakan untuk meramal dan sebagainya. 2 bulan setelah kematian si anak, Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan ayahnya. Saya melihat sendiri dengan mata saya bagaimana si ayah melakukan lagi praktek yang dahulu membuatnya jauh dari Tuhan. Di titik itulah saya tahu kenapa Tuhan bilang bahwa Tuhan lebih menyayanginya. Karena dosa yang dilakukan orang tua itu menghasilkan kutuk kepada anak. Jadi selama berpuluh-puluh tahun si anak harus hidup di dalam kutuk hasil dari dosa orang tuanya. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang tuanya untuk merasakan mukjizatnya, sembuh dari penyakit yang diderita bertahun-tahun. Tetapi ternyata imannya tidak cukup kuat. Hanya dengan kesembuhan yang it's not easy. Oke, saya akan bilang saya tidak mau bilang kesembuhan yang sementara karena saya tidak tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup si ayah. Tetapi karena si ayah kembali melakukan dosa yang berpuluh-puluh tahun ia lakukan yang menyebabkan kutuk kepada anak dan semua keturunannya, dan anaknya sungguh-sungguh bertobat dan mendoakan ayah dan semua keluarganya, ia harus berperang melawan semua iblis dan kutuk yang ada di dalam keluarganya. Tuhan tidak izinkan ia menderita. Karena itulah Tuhan memanggilnya.